Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dipermudahkan dalam mencari rezekinya. Amin. Buka usaha sembako bisa dibilang gampang banget ya teman-teman untuk membangunnya. Tinggal kita punya modal, kita belanja, kemudian kita siap gelar dagangan. Tapi yang paling susah adalah mempertahankannya. Mempertahankan agar usaha kita itu bisa tetap berkembang ya. Nah, di sini saya mau bahas bagaimana cara mempertahankan usaha kita agar bisa berjalan dengan lancar dan menghindari yang namanya kebangkrutan. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton channelnya Bunda Nashwa. Kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin. Langsung saja kita ke tips ya, bagaimana cara mempertahankan usaha kita agar bisa berjalan dengan lancar dan menghindari yang namanya bangkrut. Yang pertama, kita itu harus pintar mengelola keuangan ya teman-teman. Dengan pengelolaan keuangan yang baik di dalam usaha apapun itu merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis ya. Mau usaha sebesar apapun, jika keuangannya tidak dikelola dengan baik, pasti akan kacau ya teman-teman. Dan pada akhirnya mungkin pasti akan bangkrut ya. Kita itu harus catat semua transaksi pendapatan dan pengeluaran di warung ya. Pencatatan yang baik akan membantu melihat keuangan bisnis kita di warung seperti apa. Kita juga bisa mengambil keputusan keuntungan yang diambil ya dari pendapatan warung perharian itu. Kita juga harus bisa memisahkan antara uang pribadi dan uang toko ya teman-teman. Nah, dari keuntungan jualan kita per hari, misal kita ngambil pendapatannya per hari ya, kita jangan ambil semua keuntungan itu untuk keperluan pribadi ya, tapi kita atur lagi. Dari pengambilan keuntungan harian tadi, misal keuntungannya itu 100.000 ya, kita ambil saja 60%-nya untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga ya. Nah, yang 40%-nya kita tabung untuk menambah modal ya. Nanti setelah beberapa hari, setelah terkumpul banyak tabungan untuk menambah modalnya, bisa kita buka dan kita belanjakan ke stok yang belum ada ya. Kita itu harus mengontrol pengeluaran juga. Kendalikan pengeluaran dengan bijaksana ya. Hindari pengeluaran yang tidak perlu atau berlebihan. Kemudian yang kedua, hindari memberikan hutang atau bon. Nah, kadang di sini kita suka tidak enak ya pada orang yang mau berhutang kepada kita. Jika dikasih, gimana nanti kita belanjanya pasti kurang ya. Jika tidak dikasih, takutnya nanti si pembeli itu tidak mau berbelanja lagi di toko kita. Nah, di sini jika kita mau ngasih utang ya, tetap kita itu harus membatasinya. Lihat dulu, tilai dulu orang yang mau berhutang itu ya. Kita lihat latar belakangnya, pekerjaannya. Jika memang dia seorang pekerja yang gajinya 1 minggu sekali dan dia bisa pegang janjinya akan bayar 1 minggu sekali, itu bisa kita kasih ya. Karena orang yang seperti ini bisa menguntungkan warung kita juga ya. Tapi tetap kita itu harus membatasinya ya. Jangan kelamaan untuk bayarnya, tetap batasi lagi sama kita.
Misal perjanjiannya 1 minggu sekali ya, atau kita kasih batasan dari jumlah hutangnya. Karena kalau hutangnya terlalu kebesaran, ditakutkan nantinya akan memberatkan dia untuk bayarnya ya, yang mengakibatkan nanti warung kita yang rugi. Karena kalau kita kasih utang kepada orang lain itu akan mengurangi modal belanja harian kita ya. Jadi kita itu harus membatasinya, batasi orangnya, batasi jumlah utangnya ya. Atau misal kita mau sama sekali tidak akan memberikan hutang atau bon ya. Karena jika kita memberikan hutang kepada siapapun tanpa saringan ya, tanpa batasan, kita akan rugi ya, modal kita akan terkuras. Kemudian yang ketiga, agar warung kita bisa bertahan ya dan menghindari yang namanya bangkrut, berinovasi dalam menjalankan usaha. Nah, berinovasi di sini artinya kita selalu melakukan perubahan, baik dari penataan toko ataupun dari strategi penjualannya ya. Ini bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan perubahan kondisi pasar dan perilaku konsumen. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan ya, berinovasi untuk melakukan perubahan. Contoh inovasi dari penataan toko. Kita coba buat penataan di warung kita itu seperti toko modern lainnya ya, yang bisa masuk dan pilih-pilih barang sendiri. Ketika kita sedang banyak pembeli, kadang ada pembeli yang tidak sabar ya. Jangan sampai pembeli tersebut pindah belanjanya karena merasa lama dilayaninya. Nah, jika kita mengatur penataan posisi warung dengan pembeli bisa masuk, ketika sedang banyak pembeli, pembeli lainnya bisa menunggu sambil milih-milih barang yang ia inginkan ya. Jadi tidak ada pembeli yang merasa lama untuk dilayaninya. Biarkan mereka dengan puas pilih-pilih barang dulu. Kemudian yang keempat, jangan sering tutup. Nah, di sini nanti kalau misal kita sering tutup, pembeli yang mau belanja ke toko kita pasti akan kecewa. Tiap mau ke warung kita, kitanya selalu tutup. Jadi nanti pembeli mungkin akan pindah belanjanya ke toko lain ya. Nah, di sini juga kita itu harus konsisten dalam berjualan ya, dalam buka atau tutup warung. Dengan kita konsisten, nanti pembeli akan tahu jadwal buka kita sama jadwal tutup kita. Jadi sebelum kita tutup, mungkin pembeli kalau ada yang mau ke warung pasti akan buru-buru karena takutnya nanti di warung kita itu akan tutup gitu ya. Jadi dia itu udah tahu jadwalnya. Kemudian yang kelima, update harga. Kita itu harus ikuti harga perkembangan pasar ya. Jangan sampai pelanggan merasa kecewa dengan harga yang tidak update. Contoh di sini barang yang selalu naik turun itu di telur ya teman-teman. Misal kita itu belanja telur di harga 30.000 ya. Kemudian kita dijual ke pelanggan dengan harga 8.000 seperempat. Nah, besoknya harga telur itu turun. Nah, kita itu harus ngasih update harga yang baru ya. Jangan kita kekeh di harga 8.000 seperempat yang kemarin ya. Karena misal kita merasa telurnya belum habis seperti itu. Kita itu jangan tetap kekeh ya. Nanti pembeli bisa kecewa dengan harga yang tidak update. Jadi di sini untuk harga yang naik turun seperti itu diusahakan jangan menyetoknya terlalu banyak ya. Jadi kita itu atur aja sesuai kebutuhan dan kita lihat apakah telurnya akan turun ataukah enggak gitu ya. Karena di grosir itu atau misal di pasar pasti mereka tahu info ya. Kalau misal
semisal telur akan turun, pasti mereka akan ngasih tahu. Kemudian yang keenam, pelayanan. Kita itu harus berikan pelayanan yang baik ya. Jangan membeda-bedakan pelayanan kepada pelanggan kita. Jangan lupa selalu senyum, salam, sopan santun ya. Kemudian kita berikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan kita agar pelanggan kita tidak merasa kecewa dan tidak merasa dicuekin seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, manajemen stok. Nah, manajemen stok ini ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, melengkapi barang yang habis. Nah, jangan sampai barang yang habis itu kita lupa untuk belanjanya lagi. Jadi, kita itu harus menyiapkan catatan ya untuk belanjaan yang kosong. Nanti ketika kita belanja itu tidak akan lupa. Kemudian yang kedua, tidak banyak belanja barang yang kurang laku. Nah, untuk belanjaan barang yang kurang laku itu kita sediakannya hanya pelengkap saja ya teman-teman. Jadi jangan kita menyetok barang yang banyak di barang yang kurang laku. Karena itu modalnya tidak akan berputar dengan cepat ya, modalnya mandek di barang itu. Jadi kita akan rugi ya untuk belanjaan hariannya, kita tidak ada modal ya karena modalnya hanya mandek di belanjaan yang barang kurang laku itu. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan barang yang mau expire. Nah, di sini ketika kita ada barang yang mau mendekati expire, daripada barang itu tidak terjual ya, kita kasih harga promo aja ke pembeli, jadi tidak ada barang yang expire. Nah, atau untuk mengantisipasi ada barang yang expire, kita itu jangan menyetok terlalu banyak ya, untuk menghindari expire. Nah, itu ya teman-teman beberapa cara untuk mempertahankan usaha kita agar bisa berjalan dengan lancar ya dan menghindari yang namanya kebangkrutan. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.